Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat untuk seluruh pembudidaya di seluruh Nusantara. Kami bertiga berempat adalah Pokdakan Bina Barokah Sukapura yang dalam 4 tahun terakhir ini sudah membudidayakan udang faname air tawar atau Solitas nol. Di sebelah kiri saya bisa saya perkenalkan, beliau adalah Pak Taryono, salah seorang pionir, bukan salah, mungkin beliau yang pertama kali untuk memperkenalkan budidaya udang faname air tawar. Kemudian di sebelah beliau adalah Pak Samsul. Pak Samsul juga anggota Pokdakan Bina Barokah Sukapura. Beliau sudah menggeluti budidaya udang faname air tawar ini dalam hitungan tahun atau 2 tahun ini. Namun demikian, dalam mereka melakukan budidaya itu selama 4 tahun ini belum pernah mengalami kendala yang berarti. Bahkan ada sedikit anekdot bahwa mereka nggak ngerti itu wet spot itu seperti apa, MNP itu seperti apa, karena saking selama mereka melakukan budidaya di air tawar Solitas nol, mereka belum pernah menemukan penyakit udang yang menjadi momok, penyakit udang di kawasan air payau. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Kita akan coba kulik lebih dalam lagi mengenai budidaya faname air tawar ini. Kita akan lakukan presentasi, akan kita lihat SOP-nya seperti apa. Namun sebelumnya saya mohon izin kepada rekan-rekan budidayawan budidayawati, satu guru satu ilmu, mohon jangan diganggu. Kemudian juga ada istilah di kalangan kami pembudidaya udang bahwa ahli budidaya udang itu sejatinya hanya 2. Jadi yang pertama adalah belum dilahirkan dan yang kedua sudah meninggal. Nah, di kalangan budidaya udang sendiri tidak ada yang sempurna. masih ada celah-celah, masih ada ruang untuk berinovasi.
Bukan kami yang terbaik, tapi kami yang terlatih. Yang sempurna hanya Engkau. Engkau ya Allah, hanya Allah yang sempurna. Mungkin itu pengantar diri saya. Kita mulai presentasinya, kita kulik apa aja sebenarnya yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan budidaya faname salintas nor sampai panen tanpa kendala apapun. Monggo Pak hostnya bisa di screen share. Ya. Screen share. Mulai dari slide pertama, Pak. Ya, ini bisa rekan-rekan budidayawati lihat bahwa letak Desa Sukapura ini jauh dari laut, jauh dari kawasan pesisir. Jarak kilometer mungkin ada sekitar 20 km. Di sini vegetasi laut sudah nggak kelihatan, mangrove nggak ada, bahkan bersanding dengan sawah dan kebun sawit. Nah, bisa dilihat bapak-bapak, ada kebun sawitnya, sekitarnya ada sawah-sawahnya. Lanjut, enggak mas, dilanjut. Ya, dalam budidaya udang faname ini di Desa Sukapura, khususnya Pokda Kamina Barokah, menggunakan ada 3 sistem sebenarnya. Ini yang slide sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ada yang pertama adalah menggunakan kolam tanah, tapi dindingnya menggunakan HDPE. Ini untuk kawasan yang memiliki tanah yang luas. Jadi jika bapak-bapak, ibu-ibu budidayawati memiliki tanah yang luas, bisa digunakan metode ini, yaitu kolam tanah dengan luasan sekitar 2.500. Kita gunakan kolam ipukan 400 meter persegi. Kemudian di sini sistemnya adalah 2 tingkat, di mana setelah 1 bulan di kolam ipukan, kita pindah di kolam produksi. Nah, kuncinya adalah di penggunaan kapur aktif dan ada fermentasi dedak di awal. Bisa dilihat fermentasi dedaknya, Pak. Dedak menggunakan 5 kilo, kemudian kita gunakan juga Korea 5 kilo, Yakult, ini merek mungkin bisa diganti dengan yang lain. Kemudian molase 15 liter, ragi juga bisa. Nah, kemudian dimasukkan ke blong, isi air, kemudian diperam 5 hari untuk nanti diberikan tiap seminggu sekali. Untuk di awal diberikan 1 blong sepenuhnya. Untuk benurnya sendiri biasanya Pak Taryono ini menggunakan benur hingga 500.000 ekor per 500.000 ekor untuk ibu-ibukan awal, karena dia punya 2 kolam produksi. Bisa dibilang maka di akhir-akhir dia agak mengurangi, dia menggunakan 350.000 ekor benur. Lanjut mas. Jadi untuk menggunakan sumur bor ini, sumur bor digunakan hanya untuk mengganti atau menambahkan air yang berkurang karena sifon atau karena penguapan. Kemudian ini yang sistem kedua. Sistem kedua adalah jika bapak-bapak, ibu-ibu budidayawati memiliki lahan yang agak sempit, agak kurang, maka bisa diterapkan metode ini menggunakan kolam full HDPE. Jadi total semua menggunakan full HDPE. Kemudian ada sumur bor, ada kolam tandon juga, tetapi 1 tingkat. Jadi tidak menggunakan kolam ipukan. Nah, karena kita menggunakan kolam full HDPE biasanya agak-agak ribet itu. Maksudnya agak-agak repot lah dalam hal pengendalian kualitas airnya. Makanya kita juga menggunakan kapur ionisasi, ini istilah kawan-kawan di sini. Saya tidak tahu apakah di tempat lain juga sudah umum atau lazim menggunakan kapur ionisasi. Tapi yang jelas kami sudah gunakan ini sejak di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi menggunakan macam-macam kapur. Kemudian digunakan juga soda kue kalsium karbonat 1 kg,
kemudian direndam, dimasukkan ke dalam blong 150 liter, diperam dalam 2 hari. Nah, pemeraman ini wajib karena untuk membiarkan bereaksi kapur-kapur itu memecah menjadi ion-ion. Nah, diberikan 1 blong untuk di awal, kemudian juga sebelum tebar benur dimasukkan probiotik murni 50 gram per kolam. Nah, bisa dihitung sendiri, kolamnya produksi 500 meter persegi, probiotik murninya 50 gram, hanya sekitar 0,1 ppm. Tapi yang digunakan adalah probiotik murni ya, banyak merek, silakan dipilih sendiri. Nah, untuk tebar benurnya 100.000 ekor per ekor, atau ya di kisaran 100 ekor per meter. Nah, bisa dilihat bentuk kolamnya seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut Pak. Kita coba lihat yang ketiga. Nah, ini adalah kolam pekarangan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu memiliki lahan yang sangat-sangat terbatas, namun masih ingin untuk berbudidaya udang, jauh dari sungai juga, menggunakan air sumur bor 100%, maka kita gunakan kolam yang kecil-kecil ukurannya. Bisa 250, bisa 200, atau lebih kecil lagi. Tapi yang jelas untuk sumur bor ini wajib menggunakan tandon, karena biasanya sumur bor ini untuk kawasan di sini mengandung Fe yang tinggi, jadi mengandung pirit. Nah, untuk menetralisirnya biasanya kita gunakan tandon, dikelantang hampir seminggu. Di tandon sendiri juga kita gunakan tanaman air, bisa eceng gondok, bisa kiambang, silakan apa yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk menetralisir logam-logam berat, terutama pirit ya, sehingga nanti begitu kita pindah ke kolam produksi, mereka memiliki nilai toleransi yang rendah, sehingga udang kita bisa tetap nyaman dengan kandungan pirit yang rendah tersebut. Bahkan biasanya juga kita gunakan saringan juga, saringan mekanis, karena kalau tanpa saringan mekanis biasanya agak kurang juga Pak hasilnya. Untuk kolam-kolam yang kecil ini kita nggak perlu sampai full airnya, bisa 50% juga bisa kita masukkan benur. Jadi jangan menunggu air penuh, karena andalan kita sumur bor, sementara waktu pengisian itu pasti panjang. Monggo dilanjut, silakan lagi. Mas. Nah, ini untuk produksinya. Produksi di kolam tanah yang luas tadi, bapak-bapak bisa lihat pemberian pakan kita 2 hari sekali, 2 hari setelah tebar benur. Kemudian pemberian pakan juga nggak jauh beda dengan yang biasa kita lakukan ya. Jadi mereka mengikuti juga program pakan yang ada sesuai edaran dari pabrikan. Namun demikian biasanya kawan-kawan pokdakan, kawan-kawan pembudidaya di sini agak-agak iseng. Di hari-hari ke-14, 15 itu biasanya mereka sudah ngecek anco. Nah, inilah yang kadang membuat teman-teman di sini kadang menambahkan atau mengurangi. Atau biasanya juga teman-teman menambah atau mengurangi. Jika begitu mereka menambah atau mengurangi, tentu saja program pakan ini agak-agak berbeda. Namun demikian panduannya tetap menggunakan pakan pabrikan sesuai edaran dari pabrikan masing-masing. Kemudian fermentasi dedak yang untuk kolam tanah ya Pak ya, karena untuk kolam yang lain berbeda nanti SOP-nya. Untuk kolam tanah kita fermentasi dedaknya rutin, 1 blong seminggu sekali per kolam. Karena kolamnya luas, jadi 1 blong ini sekaligus kita berikan. Kemudian untuk kapur sebenarnya secara SOP tidak digunakan, tapi kadang-kadang ya Pak ya, kadang-kadang Pak Taryono menggunakan kapur melihat warna air dan apa ya, kalau mungkin naluri atau apa. Nah, ini agak perlu dikulik lebih dalam lagi untuk penggunaan kapurnya. Tapi yang jelas secara SOP kalau mulus lancar, beliau tidak menggunakan kapur sama sekali. Nah, untuk panen sama seperti yang lainnya. Monggo dilanjut lagi.
slide berikutnya. Nah, ini gambar-gambar pada saat persiapan. Untuk persiapan itu kita gunakan kapur aktif, kapur tohor, kita larutkan ya, sampai mendidih, kemudian kita cat, kita laburkan ke dinding-dinding dan dasar-dasar tambak untuk sekaligus sterilisasi juga. Nah, itu contoh saat kita melakukan pengeringan dan pemasukan benur. Monggo dilanjut lagi. Nah, ini untuk yang kolam full HDPE. Karena kita gunakan full HDPE, maka ketergantungan udang terhadap mineral sudah pasti hanya ada di airnya saja. Makanya kita harus lakukan manipulasi untuk ketersediaan mineral di air untuk kolam full HDPE ini. Nah, kapur ionisasi yang tadi di awal saya ceritakan itu secara rutin digunakan 2 hari sekali 5 liter per kolam. Kalau 5 liter ya kira-kira 1 ppm lah per hari, per 2 hari. Itu untuk manipulasi mineralnya. Kemudian untuk program pakan bek anco itu hampir sama, nggak ada bedanya. Kemudian yang ini yang paling agak-agak berbeda dengan rekan-rekan yang lain mungkin. Beliau ini kebetulan di kolamnya Pak Samsul menggunakan bawang putih bubuk. Nah, bawang putih bubuk dan temu putih. Temu putih bubuk masing-masing 1 sendok untuk pakan di pagi hari. Berapapun jumlah pakannya, entah 1 kilo, 2 kilo, dosisnya tetap 1 sendok. 1 sendok bawang putih, 1 sendok temu putih. Nah, di siangnya berbeda lagi. Dan ini dilakukan dari awal pemberian pakan. Pemberian pakan siang, vitamin C dan vitamin B kompleks masing-masing 1 sendok. Kemudian pakan sore ada mineral esen 2 sendok. Baru pada saat pakan malam bebas tanpa menggunakan apa-apa. Hanya saja mereka Pak Samsul ini menggunakan air yang sudah disiapkan, yaitu dengan menggunakan campuran enzim. Jadi air 1 blong 150 liter itu beliau campurkan enzim 100 gram diperam 1 hari minimal. Nah, diberikan 10% dari berat pakan untuk campuran pakan tadi seperti bawang putih bubuk ataupun temu putih. Untuk di mana belinya banyak Pak, bisa cari di marketplace itu banyak. Nah, mau cari yang harga berapa tinggal pilih, silakan. Nah, kemudian untuk mulai awal beliau sifon ini karena biasanya memang di kolam HDPE agak apa istilahnya agak ada perbedaan karena air yang kita dari awal kita terapkan treatment biasanya tetap ada endapan, maka sifon ini dilakukan di VOC 25. Nah, tiap 2 hari sekali. Setelah sifon baru masuk kapur ionisasi. Setelah sifon masuk kapur ionisasi. Nah, untuk probiotiknya ini 30 gram per kolam per 5 hari, tapi juga nggak mesti, tergantung kondisi airnya. Jadi Pak Samsul sendiri setiap kali memberikan probiotik dilihat dulu kondisi airnya. Jika tidak perlu ya tidak perlu masuk. Nah, hanya beliau sendiri yang tahu kondisi airnya seperti apa yang pantas masuk probiotik atau kapan masuk probiotiknya. Untuk itu ya nanti kita kulik lagi gimana ciri-ciri air yang sudah mulai mengalami apa istilahnya penuaan. Nah, gimana caranya supaya probiotik tetap bekerja sehingga air itu tetap baik. Dan yang menjadi harus kita wanti-wanti dari awal yaitu hindari penggunaan pupuk Pak. Jadi jangan sampai di kolam full HDPE kita terjadi blooming plankton. Karena secara alam pun plankton itu tetap tumbuh tanpa kita beri pupuk. Nah, ini menurut beliau ini. Jadi terutama hindari penggunaan pupuk fosfat. Terutama berbasis pupuk lah agar planktonnya tetap stabil, tidak mengalami pertumbuhan yang cepat signifikan
atau kalau bisa tetap airnya itu tidak berat, bahasa mereka itu tidak berat, jadi planktonnya tidak terlalu gelap, mineralnya juga cukup, kemudian probiotiknya juga secukupnya saja, sehingga air tidak berat, kandungan oksigen terlarutnya tetap tinggi. Nah, mungkin itu. Selanjutnya bisa di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh pembuatan larutan kapur ionisasinya. Sebelum dimasukkan ke blong, diaduk dulu, diratakan. Itu adalah kolam-kolam pada saat persiapan. Ada airnya itu pas posisi kebetulan hujan, kemudian terisi air, tapi pada dasarnya harus kering. Kemudian untuk FR ini istilahnya FR relatif lah. Banyak kawan bisa menggunakan panduan ini atau menggunakan panduan yang lain. Silakan. Lanjut. Untuk produksi yang kolam pekarangan ini, Pak. Jadi untuk kolam pekarangan, karena kolamnya kecil, maka kita sifon pertamanya maju. Di kolam-kolam kecil ini kita menggunakan pompa celup yang sudah dipasang secara permanen di tempat, sehingga tidak mempengaruhi keadaan dasar kolam pada saat kita turun kalau misal kita menggunakan sifon secara manual. Jadi cukup dengan menyentuh jari, pompa celup berjalan, maka kita sudah melakukan sifon di kolam tenang. Untuk manipulasi mineralnya ini agak berbeda. Mereka menerapkannya dengan menggunakan kapur dan garam krosok masing-masing 2 kilo yang dilarutkan di wadah tergantung. Jadi mereka menggunakan wadah plastik benur yang dibolong-bolong, ditusuk-tusuk, kemudian diisi kapur dan garam, kemudian ditaruh di depan kincir sehingga secara perlahan terlarut. Nah, diharapkan pagi itu sudah terlarut semua. Nah, jadi slow release lah judulnya. Kemudian probiotik ini juga dilakukan setiap hari pagi, terutama di pagi hari 1 ppm. Nah, jadi untuk panen hampir sama, untuk cek ampion juga hampir sama, 1% per 1 jam. Nanti kita kulik lagi gimana, apakah terbaiknya seperti apa. Lanjut Mas. Ya, ini adalah gambar-gambar pada saat sifon. Itu kebetulan yang di tengah sebenarnya sedang sifon. Kemudian yang paling pinggir kita bisa lihat sedang menyiapkan kapur ionisasinya. Kadang kapurnya itu merongkol, nggak bentuk bubuk, maka harus dipecah-pecah dulu, dikerongkolkan, diaduk rata dulu, sehingga begitu masuk blong bisa terlalu sempurna. Kemudian ini kita cek anco, ini sudah agak besar, ukurannya sudah lebih dari 30 hari. Lanjut Mas. Nah, untuk kualitas air dan benur, kualitas air ini sebenarnya menjadi PR kita juga, karena biasanya kalau pemilik tambak, owner kecil-kecilan itu jarang menggunakan pencatatan yang baik. Rata-rata mereka ngecek aja tapi nggak dikelola datanya, sehingga ini kami agak kesulitan untuk membuat tabel baik itu suhu ataupun pH. Jadi suhu ini rata-rata di pagi hari 28,5 dan di sore itu sekitar 29,8. Nggak jauh jaraknya, masih di bawah 2 derajat, masih aman. Kemudian untuk pH sendiri, ini pH di pagi hari sekitar 7,2 dan di sore hari 8,3. Nah, mereka menjaga ini supaya tetap dalam range-nya 7 sampai 8,5 biasanya mereka menjaga range-nya. Kemudian alkalinitas juga dicek, tapi tidak setiap hari, tidak pagi sore seperti suhu dan pH. Alkalinitas ini hanya dicek di awal sebelum udang masuk, sebelum benur masuk, kemudian setelah 30 hari dan per 1 minggu biasanya, atau per setiap kali
eh, masuk kapurionisasi atau perlakuan mineral. Untuk penggunaan benur, nah ini sebenarnya penggunaan benur ini di tempat Desa Sukapura sudah ada langganan yang sudah paham bahwa benur ini akan digunakan untuk kawasan kolam sanitas nol atau kawasan kolam air tawar, sehingga dari sana, dari hatchery-nya atau dari backnya sudah diturunkan hingga mendekati 0 atau maksimal 10 atau bahkan lebih, tapi biasanya sih di kisaran segitu antara 10 sampai 0. Lanjut. Nah, ini adalah titik kritis yang pertama di tambak atau di kolam budidaya air tawar, yaitu salinitas. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu budidayawan, budidayawati ingin memulai produksi di kolam salinitas 0, pastikan benur yang datang itu bapak tahu salinitasnya berapa. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh pedagang benur kadang berbeda dengan kenyataannya. Makanya begitu benur datang kita cek salinitasnya, apakah jauh tidak dengan yang ada di kolam kita. Apabila sudah mendekati ataupun sama, maka kita cek juga daya tahannya. Jadi tidak semua kantong benur itu kita masukkan ke kolam, kita sisakan 1 atau 2 untuk memastikan esok hari apakah jumlahnya tetap sama atau berubah. Nah, jadi begitu benur datang, kita masukkan ke baskom 1 atau 2 kantong, kemudian kita hitung ulang untuk mengetahui perkiraan jumlah benur sebenarnya. Setelah itu baru kita biarkan selama 1 hari. Jadi harapannya kalau di hari berikutnya ternyata jumlah benurnya tetap, jumlah benurnya masih banyak, berarti sehat. Berarti di kolam kita pun juga nggak ada masalah. Atau bisa juga airnya diganti dengan air kolam yang ada di tempat kita untuk memudahkan kita memantau di hari berikutnya. Lanjut. Nah, ini untuk pemberian pakan, masing-masing punya metode sendiri, bisa dilihat, bisa berdasarkan biomas, berdasarkan indeks, ataupun berdasarkan cek anco. Nah, cek anco ini juga dikurangi jika habis, ditambah jika kurang, ya seperti itulah seperti biasanya. Tidak ada hal yang baru untuk manajemen pemberian pakan. Lanjut. Nah, ini untuk program pakannya sebenarnya sama saja seperti di kolam air payau. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah terbiasa melakukan budidaya ikan, jadi cek anco, hanya saja ini untuk cek anconya kita menggunakan 1% dengan waktu kontrol 1 jam. Ya, kalau lebih mudahnya 1 kilo 1 sendok lah, 1 kilo 1 sendok untuk cek anconya. Lanjut. Ini hasil panen di tempat kami. Nah, ini hasil panen rata-rata karena data realnya, apa istilahnya, pencatatan itu tadi. Jadi kami kesulitan untuk dari siklus 1, 2, 3 itu berapa, tapi yang jelas mereka panen terus, belum pernah gagal panen. Kalaupun mereka panen dini itu hanya karena gagal molting ataupun pertumbuhan yang melambat, tapi tetap bisa dikejar dengan menggunakan manipulasi mineral itu tadi. Lanjut. Nah, ini analisa usahanya jika bapak-bapak ibu-ibu tertarik budidaya budidayawati, bersanding dengan sawah, bersanding dengan kebun sawit, kebun karet, dekat dengan sungai, ataupun memiliki sumur bor yang airnya debitnya bagus, silahkan dicoba. Untuk kita coba evaluasi ini yang menggunakan kolam manual. Kawan-kawan di Sukapura ini menggunakan tenaga manusia untuk penggalian kolamnya, sehingga nilai angkanya agak-agak lumayan fantastis. 16 juta per 500 meter per 1250 meter persegi, ya kira-kira 10.000 sampai 15.000 per meter persegi lah.
Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu menggunakan alat berat nih jauh lebih murah, jauh lebih murah. Terutama untuk yang terpal HDPE, nah ini harus juga dilihat. Nah, Pak Taryono sendiri juga biasa untuk menggunakan memasangkan, memborongkan terpal HDPE. Jadi nanti bisa lebih ini lagi lah, lebih dikulik lagi. Kemudian pagar, karena bapak-bapak ibu-ibu biasanya kalau letak kolam itu di dekat pemukiman, maka wajib juga lah ada pagarnya. Kincir, instalasi listrik, genset, sumur bor, rumah jaga, alkon. Nah itu silakan bapak-bapak nanti bisa lihat, sesuaikan dengan kondisi keuangan, kemudian benur untuk operasionalnya dan lain-lain. Untuk biaya listriknya juga tidak terlalu mahal. Untuk 5 kincir yang dipasang itu per bulan di kisaran bukan per bulan, sampai panen di kisaran 4 juta sampai 5 juta untuk biaya listriknya. Jadi per bulan hanya di kisaran 1 sampai 1,5 juta saja. Nah itu total biayanya, perkiraan panen bisa dilihat. Ini FCR juga FCR yang bukan optimis ya, FCR yang kira-kira kalau pakannya agak-agak jebol dikit, karena rata-rata biasanya 1,3, 1,2. Ini saya buat di 1,5 biar ada spare. Kalau seandainya lebih dikit dari 1,5, maka itu anggaplah bonus untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mencoba membudidayakan udang faname di kolam air tawar. Lanjut. Ya, itu saja dari saya. Matur suwun, salam anco. Ya, ikan lohan dibuat terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Arahan dan pembukaan acara demi teknik penyuluhan acara dalam rangka laut, tapi sekarang dari 1 juta.